Haleluya. Puji Tuhan. Merdeka. Ya, kita bersyukur buat bangsa Indonesia, di mana Indonesia sudah memiliki ibu kota yang baru ya. Saudara rindu ke sana? Nah, kalau tidak sempat rindu, kalau tidak sempat seumur hidup, pastinya kita akan masuk ke ibu kota kerajaan Allah, Yerusalem baru. Amin. Nah, kota yang mulia ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, Bapak Ibu pasti mengerti, ini khotbah tentang kemerdekaan ini. Nah, ya memang kita akan melihat tentang kemerdekaan ya. Bapak Ibu yang pergi kemarin merayakan kemerdekaan, si Gabriel pastinya ya. Sampai jam berapa tadi? Karena dia diundang untuk main musik katanya ya. Wah, puji Tuhan ya. Nah, tentu capek ya, sejak kemarin kami habis upacara, terus rapat lagi, rapat PPA sampai sore. Wah, persiapan lagi. Dan puji Tuhan, walaupun fisik kita lemah, lelah begitu, tetapi kita mengerti apa itu kemerdekaan. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 8 30 sampai 36. Kita baca 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 2, 3 ya. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Haleluya. Langsung saja saudara-saudara, kemerdekaan yang sebenarnya ya. Kalau dalam ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kesimpulannya adalah kemerdekaan yang benar-benar begitu. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sejati ya. Kita sudah sering dengar firman Tuhan ini. Kalau saya sampaikan kebenaran yang sebenarnya, pikiran Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu. Nah, sudah tahu ya Bapak Ibu kebenaran yang sebenarnya. Nah, untuk memastikan bahwa pemahaman kita
adalah seperti yang dimaksud oleh Tuhan, maka kita akan melihat bagian-bagian ini. Nah, bagaimana mengalami kemerdekaan yang sebenarnya? Bagaimana mengalami kemerdekaan sebenarnya ini? Kita lihat nanti dialog antara Yesus dengan orang Yahudi. Apa maksudmu? Kami sudah merdeka. Jadi saudara-saudara, di kalangan anak Tuhan pun bisa saja bertanya demikian. Apa maksudnya kemerdekaan yang sebenarnya ini? Bagaimana mengalami kemerdekaan yang sebenarnya ini? Nah, mari kita lihat ya, mempersingkat waktu karena saya lihat kalau kelamaan di awal jadi nggak bisa habis ya. Nah, Bapak Ibu sudah siap dengar firman? Amin. Nah, mari kita lihat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ternyata orang banyak percaya kepada Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus berbicara kepada siapa? Orang percaya. Ternyata orang percayalah yang seringkali tidak memahami kemerdekaan yang sebenarnya ini. Nah, kemudian dilanjutkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dari ayat ini kita lihat yang pertama, kemerdekaan yang sebenarnya itu diawali pengenalan akan kebenaran. Dikatakan di sini, kamu akan mengetahui. Mengetahui dalam bahasa Yunani ginosko. Itu sebuah kata kerja yang berlangsung terus-menerus, punya proses, punya progres. Jadi pengenalan itu adalah berproses terus. Nah, jadi saudara-saudara, tidak serta-merta ketika orang percaya pada Yesus langsung merdeka, enggak. Harus mengenal kebenaran. Makanya banyak orang percaya pada Yesus nggak merdeka-merdeka. Nah, jadi firman Tuhan ini akan menyisir, ya, menyisir kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, akan menyisir sejauh mana rupanya kemerdekaan yang sudah kita alami. Sesuaikah harapan Tuhan? Nah, kalau kemerdekaan itu kemerdekaan yang dimaknai oleh orang yang baru keluar dari penjara, dimaknai oleh orang bebas dari penyakit, dimaknai oleh orang bebas dari utang. Tidak seperti itu yang dimaksud oleh Yesus. Nah, jadi mari kita lihat, banyak orang percaya. Jadi kemerdekaan sejati ini tidak akan dipahami kalau orang tidak percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus ini adalah langkah awal. Percaya pada Yesus tidak otomatis mengalami kemerdekaan yang sejati. Tapi percaya ini langkah awal.
untuk masuk kepada kemerdekaan sejati. Saya tunjukkan ya, saya coba membuat ilustrasinya begini. Ini adalah kebenaran. Alkitab mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu hanya satu. Tidak ada dua kebenaran. Tidak ada dua kebenaran. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran di sini dalam bahasa aslinya aletheia. Aletheia artinya realita atau fakta yang sebenarnya. Benar-benar benar gitu. Jadi yang realitas yang sebenarnya itu hanya satu. Allah, firman-Nya. Artinya kebenaran yang real itu hanya dari pihak Allah. Gak ada kebenaran dari luar Allah, gak ada. Nah, jadi kebenaran itu adalah sudah paten begitu. Sudah baku. Permanen. Di luar itu ya, kita lihat nanti artinya dosa itu apa artinya? Meleset, keluar. Sedikit atau banyak, itu sudah dosa. Sedikit atau banyak meleset, ya sudah dosa. Di bawah standar. Nah, jadi tidak ada dua kebenaran di bawah kolong langit ini. Itu yang pertama, kita harus tahu itu. Nah, kalau ada dua kebenaran, nanti saudara dan saya tidak akan mengerti kebenaran sejati yang dimaksud oleh Tuhan. Semua agama bicara tentang kebenaran. Apalagi pemerintah rajin bicara kebenaran, apalagi partai-partai. Nanti kebenaran yang akan membuktikan, katanya. Kan partai-partai. Dulu di pencapresan berkelahi sampai pecah masyarakat. Tapi sekarang karena posisi penting, akhirnya mulai berdamai. Ini kan merusak, mengganggu cara berpikir orang. Bagaimana mereka menyuarakan kebenaran? Kalau tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya itu. Jadi Bapak Ibu harus tertanam dalam pikiran kita, kebenaran yang sejati itu hanya satu, yaitu Allah. Firman-Nya itu satu. Di luar Dia tidak ada kebenaran. Jadi kebenaran ini seringkali dalam prakteknya disebut keadilan, ya. Makanya kebenaran dan keadilan itu seringkali disandingkan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang ada di dalam, keadilan itu yang dieksekusi, gitu. Jadi saudara-saudara, kalau hanya satu kebenaran, kita harus mengenal yang satu ini. Punya, mengenal itu, mengetahui, mengenal, ginosko. Ada proses pengenalan. Jadi Bapak Ibu kan kenal Tuhan hari ini kan bisa saja mengenal Tuhan karena apa? Karena informasi. Kan banyak orang percaya sama Tuhan karena informasi kan? Siapa menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Dari mana tahu? Dari buku pelajaran atau dikasih tahu orang atau dibaca. Oke. Tetapi pengenalan ini berlangsung terus sampai kita mengalami
Nah, inilah kebenaran. Jadi kita lihat tadi, banyak orang yang percaya kepadanya. Ini orang yang percaya. Banyak orang yang percaya. Nah, orang yang percaya ini diajak Yesus untuk apa? Mengenal kebenaran. Dikatakan di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti murid yang benar-benar itu tetap di dalam firman, ya atau ya? Orang percaya yang tetap dalam firman berarti murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus berarti tetap dalam firman. Jadi kalau ada orang percaya mengatakan aku adalah murid Kristus tetapi tidak tetap tinggal dalam firman, bukan murid Kristus. Tapi kalau orang tetap tinggal dalam firman, walaupun dia tidak menyebut murid Kristus, Yesus berkata, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi, murid Kristus itu sama dengan orang percaya yang tetap tinggal di dalam firman. Jadi murid Kristus itu kehidupannya adalah firman. Dan supaya apa? Supaya nanti dia bisa mengenal ini. Jikalau kamu tetap dalam firman, itu berarti sama dengan benar-benar murid Kristus. Iya kan? Maka kamu apa? Mengenal kebenaran. Ini berproses terus. Seorang muridlah yang akan mengenal kebenaran. Kalau seseorang tidak mau menjadi murid, tidak akan mengenal kebenaran. Nah, ini berproses. Nah, kemudian kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kamu tidak bisa merdeka kalau kamu tidak mengenal kebenaran. Tidak menjadi seorang murid. Karena ciri khas seorang murid adalah bergelut di dalam firman. Jadi tidak serta-merta orang yang percaya langsung merdeka. Ini merdeka yang sesungguhnya. Mau Bapak Ibu mengalami kemerdekaan sesungguhnya? Atau hanya kemerdekaan kita terus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan sekarang ke-79, tahun depan ke-80. Oke, puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh dilangkahi orang yang percaya pada Yesus langsung merdeka, enggak. Ini saudara-saudara, karena kita ini perlu dicuci paradigma kita. Karena paradigma kita ini yang mengganggu, walaupun kebenaran menyatakan A, tetapi paradigma kita B. Ini harus dicuci terus. Bagaimana supaya terjadi pembaharuan ini? Kita harus mau diajar. Seorang muridlah yang mau diajar. Kita harus punya telinga mendengar. Kita harus punya mata melihat. Makanya setiap firman yang kita dengar,
kita renungkan, seorang muridlah yang mau belajar. Dia mempelajari, kenapa ya kalau aku tidak mau ke gereja langsung hilang damai ya. Nah, seorang muridlah yang bisa mengevaluasi itu. Yang bukan murid nggak ada evaluasinya, nggak ada evaluasinya. Kenapa ya situasi rumah tangga saya begini kok begini? Dievaluasi, apa Tuhan begini? Kenapa? Kenapa? Bagaimana ini? Aku mau hidup begini, kok begini? Seorang muridlah yang mengajukan pertanyaan begitu, karena dia ingin hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu cuek dengan kehidupan saudara, itu orang nanti akan anjing kembali ke muntahnya. Ini kemerdekaan yang sejati. Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati ini. Amin Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, ada seorang yang ditahan di penjara bertahun-tahun, puluhan tahun. Kemudian dia dibesuk oleh sahabatnya setelah puluhan tahun. Dia stres di dalam, putus asa. Tetapi sahabatnya bilang, loh, kenapa kau nggak keluar? Ya, bagaimanalah aku dikurung begini. Nah, tapi kayaknya pintu penjara terbuka loh. Pintu penjara terbuka. Ah, masa? Oh, enggak ada dikunci, enggak dikunci. Ah, enggak. Udah puluhan tahun aku di sini, tertutup kok terus. Ah, enggak dikunci. Coba. Didorong. Wah. Bodoh kali aku ini. Sudah lama puluhan tahun aku tinggal di sini. Tapi ternyata nggak dikunci ternyata. Nah, ini awalnya nggak percaya sama sahabatnya itu. Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba kau sendiri yang dorong. Didorong. Wah, bodoh kali aku, katanya. Ini sulit percaya karena apa? Sudah ada paradigma yang dibangun di dalam pikirannya. Makanya perlu kebenaran. Kita harus menjadi seorang murid. Satu waktu, ini sudah sering saya sampaikan ketika baptisan air, ilustrasi ini. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di Jakarta. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Begitu ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Itu proklamasi kemerdekaan. Nah, di Jakarta orang Indonesia wah berteriak-teriak, merdeka, 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 merdeka. Tetapi kemerdekaan di kota ternyata tidak serta-merta dialami oleh rakyat Indonesia yang di desa. Orang Jepang masih menjajah di desa-desa. Kita tahu kan orang Jepang ini apa namanya itu yang
Kerja paksanya itu namanya. Iya. Mereka kan kejam. Cepat. Kerjakan ini. Orang Indonesia. Oh iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Tapi ada seorang malam-malam waktu dia mau tidur, dia putar-putar radio. Kaget dia mendengar di radio itu ada apa? Soekarno, Presiden Indonesia, telah memproklamirkan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Apa ini? Udah merdeka? Udah merdeka ya? Wah. Udah merdeka? Dikasih tahu ke teman. Udah merdeka. Tahu dari mana kau? Ini dengar. Besoknya Jepang bangun tidur, memaksa lagi, kerja paksa. Cepat kerjakan. Datang temannya. Kemarin kan, semalam kan kita sudah dengarkan di radio Indonesia merdeka. Iya. Coba kasih tahu sama Jepang itu. Cepat kerjakan, kata orang Jepang. Datang penduduk desa. Kami sudah merdeka. Ngapain kau menjajah kami? Pura-pura enggak dengar Jepang. Cepat kerjakan. Makin banyak mereka berkata, kami sudah merdeka. Penjajah harus keluar. Orang Jepang bilang, tahu dari mana? Dari radio. Dengar ini. Wah. Akhirnya Jepang bilang, udah tahu mereka, kaburlah kita, katanya. Orang Jepang kan mereka tidak tahan malu. Kalau tidak tahan malu, kalau nggak kabur ke hutan, mereka harakiri, bunuh diri. Tentu anak Tuhan kalau ada rasa malu jangan bunuh diri kayak Jepang, ya. Karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin. Nah, akhirnya orang desa merdeka. Itu informasi itu lama mereka dengar. Butuh proses. Demikian juga, walaupun kita sudah percaya pada Yesus, butuh proses itu terus di dalam pikiran kita. Satu waktu juga ada sudah 8 tahun seekor gorila dimasukkan ke dalam kurungan 6 kali 6 meter. Kalau 8 tahun berarti ya yang dia jelajahi, yang dijalani hanyalah 6 kali 6 meter. Tahu Bapak Ibu gorila? Tahu? Orangutan lah. Tahu Bapak Ibu? Dikurung 8 tahun di dalam kurungan 6 kali 6 meter. Jadi pergerakannya hanya 6 kali 6 meter. Dia makan, dia istirahat, kemudian jalan lagi 6 kali 6 meter. Satu waktu pintu kurungan dibuka karena yang mengurung gorila ini dituduh menyiksa hewan. Dia harus dibebaskan ke hutan karena gorila ini adalah binatang langka. Akhirnya dibuka pintunya. Tapi gorila itu apa yang dilakukan? Apakah dia keluar? Yang ada di pikirannya adalah 6 kali 6 meter. 6 kali 6 meter keliling. Datang yang punya apa itu? Yang mengurung itu. Hus. Dilihat gorila. Dia jalan lagi lari. Larinya gimana? 6 kali 6 meter. Sudah dibuka pintunya. Keluar. Apa?
6 kali 6 meter. Kenapa bisa sudah dibuka pintu tapi 6 kali 6 meter terus apanya? Perjalanannya. Karena apa? Bukan penjara itu lagi yang memenjara dia. Konsepnya, paradigmanya, pikirannya. Haleluya. Saudara dibebaskan oleh Tuhan, tetapi saudara masih berperilaku seperti orang yang terikat, orang yang dipenjara. Bagaimana bisa paradigma saudara bisa berubah supaya saudara benar-benar bebas? Kebenaranlah yang harus saudara tahu, saudara pahami. Dan ketika saudara mengerti kebenaran, mengenal kebenaran, memang kita orang berdosa, kita telah dibebaskan oleh Tuhan, tetapi tidak serta-merta kita bersikap seperti orang bebas. Perlu firman terus yang bekerja mencuci pikiran kita. Roh Kudus bekerja, firman-Nya bekerja, tetapi kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang terus rindu mendengar firman. Akhirnya apa? Wah, timbul pencerahan. Puji Tuhan, haleluya. Wah. Akhirnya kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Haleluya. Betapa banyak anak Tuhan yang merasa bahwa dia masih di bawah penjara-penjara kuasa kegelapan, padahal Yesus sendiri telah membebaskannya. Kita masih bersikap seperti gorila ini. Ruang gerak kita sesuai dengan konsep kita, padahal sudah tidak ada lagi penjara. Jadi banyak anak Tuhan yang mengalami keterikatan, bukan masalah Tuhan tidak membebaskan, tetapi masalah tidak mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Betapa banyak saudara-saudara kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, sukacita, damai yang kita alami ketika kita mengerti kebenaran. Tetapi ada intimidasi karena kita tidak punya kebenaran, kita tidak mengenal kebenaran. Itu kemerdekaan, itu langkah awal. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang yang minder. Saya dulu orang minder. Saya dulu orang minder. Kalau ditanya, kau minder ya? Enggak, saya enggak minder. Tapi kenyataannya saya minder. Karena saya membandingkan diri dengan orang lain. Saya tidak pandai bicara. Saya tidak segagah orang. Kecuali Matthew memang lebih gagah. Ini bisa memenjara hidup kita. Nilai diri kita tergantung kepada apa kata orang. Coba dulu misalnya si Yeskel. Si Yeskel, lalu ada siapa bilang si Gabriel, Kel, kau ganteng kali kalau bajumu begitu, Kel. Sepatumu putih, pakai jeans, baju biru, ganteng. Datang si Kendo, Bang Kel, tapi kayaknya kau tambah ganteng kalau bajumu kuning, sepatumu kuning,
celana pendek kau ganting. Wah, langsung kill, langsung apa? Ganti. Diganti bajunya supaya sesuai dengan standarnya si Kendo. Datang si Ferdi, Bang Kil, kau tambah ganteng. Kalau kau pakai sendal ke gereja, kemudian pakai training, kemudian baju loreng-loreng, dan pakai topi. Oh iya, langsung diganti skill lagi. Supaya apa? Supaya ganteng menurut Ferdi. Siapa lagi? Mikael. Bang Kil, kau ini ganteng kali kalau apa? Kalau kau pakai sepatu kets, pakai celana hitam, pakai kaos kutang. Bayangkan ya, sambil dibayangkan ya. Pakai kaos kutang, kemudian pakai ikat kepala, kau ganteng kali. Oh ya Mikael, datang Kil, diganti lagi, pakai sepatu kets, pakai celana hitam, dibuka baju apanya, pakai kaos kutang saja, pakai ikat kepala. Wah, akhirnya skill apa? Capek. Belum lagi pendapatnya si Kesia, belum lagi pendapatnya si Joyce, belum lagi pendapat si A, si B, si C. Karena banyak yang apa? Yang memenjara hidup kita. Banyak yang menuntut, membuat standar dalam hidup kita. Akhirnya kita capek sendiri. Akhirnya kita berusaha menyenangkan orang. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran, kau itu berharga di mataku, anakku. Bukan karena penampilanmu, bukan karena engkau gonta-ganti baju. Kalau engkau melakukan apa yang diinginkan orang, terlalu banyak standar yang kau ikuti, capek. Ikuti aja satu standar, yaitu apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Engkau berharga di mataku, engkau mulia. Bukan karena apa yang engkau miliki, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena pengetahuanmu, bukan karena tampangmu. Aku memberi nilai padamu karena engkau percaya padaku. Hargamu sama seperti darah yang kucurahkan. Jadi dengarkanlah hargamu itu bukan berdasarkan apa kata orang. Dengarkan saja apa yang kukatakan, kata Tuhan. Maka kebenaran itu akan memerdekakan. Merdeka, kata Kiel. Nggak capek-capek aku lagi. Bagaimanapun keadaanku, aku adalah anak Tuhan. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Tetapi saudara harus mengenal. Amin, Bapak Ibu. Betapa bahagianya sebenarnya dalam Tuhan ini. Tetapi banyak anak Tuhan tidak mau melangkah ke tahap murid. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Karena dengan menjadi muridlah bisa menjadi guru. Siapa guru kita? Yesus. Dengan menjadi muridlah seseorang bisa menjadi sama seperti Yesus. Tidak mungkin bisa seperti Yesus kalau tidak mengenal kebenaran. Kalau tidak menjadi murid, gak bisa. Karena di sini akan digodok terus. Lalu yang kedua, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami
akan merdeka, kamu akan merdeka. Jadi orang Yahudi yang lain berkata, kami bukan hamba siapapun. Nah, ini ternyata orang yang percaya tadi, ya, orang percaya tadi diajak. Jadi orang percaya itu paradigmanya masih belum memahami. Jadi bukan hanya mengenal kebenaran, tetapi Yesus mengajak lebih jauh. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Nah, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya adalah pembebasan dari perbudakan dosa. Dan dosa dalam bahasa Yunani hamartia. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Ini dosa hamartia, meleset dari sasaran atau gagal mencapai standar Tuhan. Jadi saudara-saudara, dan akibat dosa dikatakan apa? Maut. Tidak ada dikatakan akibat kau miskin, maut. Akibat kau sakit, maut. Akibat kau tidak punya apa-apa, maut. Kemiskinan, penyakit tidak mendatangkan kematian kekal. Maka Yesus datang ke dunia ini bukan membebaskan kita. Tujuan utamanya bukan menyembuhkan kita. Ingat ini. Ini direkamkan, tentu orang akan merespon. Bukan membebaskan kita dari kemiskinan. Kita kan sudah pernah dengar, sebelum Yesus datang ke dunia ini, Allah bisa melakukan hal yang jauh lebih hebat ketika Yesus datang ke dunia dalam hal mujizat. Laut Teberau terbelah, Yesus ada di sorga. Tetapi Musa diperintah, ambil tongkatmu, taruh di atas laut, maka laut terbelah. Yesus tidak perlu turun. Hizkia sembuh dari sakit, umurnya diperpanjang 15 tahun. Tidak ada Allah turun dari sorga. Yesaya disuruh sembuh. Allah bisa melakukan itu dari sorga. Jadi Allah bisa membebaskan orang dari miskin, dari sakit, dari kelaparan. Tak perlu dia turun ke dunia. Nah, anak Tuhan harus tahu ini, supaya kita mengerti nanti porsi. Ketika kita datang pada Tuhan, apa sebenarnya sasarannya? Tetapi saudara-saudara, dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan dosa ini. Akibat dosa ini yaitu kematian. Maka sesungguhnya Yesus datang ke dunia ini adalah membebaskan orang dari perbudakan dosa. Jadi kalau anak Tuhan sasarannya adalah mujizat, berkat, dan lain sebagainya, itu adalah bonus dari ikut Tuhan. Tapi solusi terhadap dosa nggak ada. Dan dosa itu bukan hanya apa yang Bapak Ibu lakukan. Kita lihat di sini. Ini adalah manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, ini roh. Ini. Jadi kita ini Tritunggal, tubuh, jiwa, roh. Nah,
roh dan jiwa manusia itu yang disebut dengan manusia batiniah. Ini manusia lahiriah, yang seringkali kita persoalkan apa yang dilihat oleh mata, kemakmuran, berkat, kesehatan, karena ini menuntut standar manusia. Tetapi yang berdosa bukan ini. Ini yang berdosa. Ini yang berdosa. Mungkin manusia bisa bebas tubuhnya dari penjara, tapi siapa yang bisa membebaskan ini? Siapa yang bisa? Karena akarnya semua dari sini. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu. Manusia manapun gak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah yang menciptakan manusia itu. Makanya dia jadi manusia. Ini yang berdosa, yang seringkali tidak bebas, sehingga ini kan peraga, alat peraga dari ini. Di sini letaknya, bukan di sini. Siapa yang bisa mengurus ini? Mungkin dokter bisa mengurus ini. Yang mengurus ini siapa? Ini tidak terlihat. Akar dosa ada di sini. Mungkin ada orang yang bisa menolong kita, memberikan, kasih kita makan supaya apa? Kenyang. Mungkin ada orang yang bisa menyembuhkan sakit kita supaya fisik kita bisa sehat. Tapi siapa yang bisa mengurus ini? Dosa ini ya, itu akarnya di sini Bapak Ibu. Nah, dosa itu akibatnya adalah kematian. Akhirnya apa yang terjadi? Kematian rohani merembes kepada kematian jasmani, dan akhirnya kepada kematian yang kekal. Awalnya di sini. Makanya Bapak Ibu harus tahu, kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan bebas dari dosa. Bukan, mungkin dompetmu masih banyak ini, uangmu, apa yang menurut dunia masih lengkap. Ini diurus oleh Tuhan, Sang Pencipta. Makanya dia menjadi manusia, karena dia yang tahu untuk mengurus manusia batiniah ini yang tidak diketahui oleh manusia ini, tapi diketahui oleh Tuhan. Disinilah penyebabnya, inilah akar dosa itu. Makanya kita mengatakan Bapak Ibu di sini dalam Matius 15:19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbulnya dari sini manusia batiniah. Timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu bersumber dari sini. Polisi bisa memenjarakan ini, tapi nggak bisa mengurus ini. Siapa yang bisa mengurus? Makanya Tuhan mau membebaskan kita dari sini, dari dosa, meleset dari standar Allah. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau kita bebas dari dosa, kita benar-benar merdeka. Jadi kalau nggak bebas dari dosa ini, apapun yang Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu kemerdekaannya palsu. Haleluya. Ini disebut benar-benar merdeka. Benar-benar muridku katanya. Benar-benar merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak benar-benar. Kemerdekaan bohong-bohongan, karena masih terikat dengan dosa. Karena dosa itu letaknya di manusia batiniah.
Jadi selama manusia batinia ini masih terikat, apapun ceritanya, walaupun seolah-olah ini melenggang kangkung, kita nggak bisa menyangkali Tuhan. Yesus datang ke dunia membebaskan kita dari dosa, karena tidak ada pembebas selain Dia. Dialah sang pembebas. Haleluya. Dialah sang pembebas. Dia ingin membebaskan kita. Dia ingin memerdekakan kita. Banyak ikatan-ikatan orang tidak tahu, tetapi Tuhan menyasar. Firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua, yang bisa memisahkan tulang dan sumsum, bisa membedakan pikiran dan pertimbangan, bisa membedakan jiwa dan roh. Begitu tajam dia melihat, manusia nggak bisa melihat. Hakim dunia tidak bisa melihat. Sementara satu waktu kita akan menghadap hakim dari segala hakim, di mana dia bisa melihat segala sesuatunya. Tuhan sangat baik pada kita. Dia mengasihi kita. Betapa sering kita dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Tuhan mau membebaskan kita secara asli. Walaupun mungkin ekonomi kita masih sederhana-sederhana, mungkin ada masalah-masalah, tetapi kemerdekaan itu letaknya di sini. Kemerdekaan itu letaknya di dalam. Kemiskinan tidak masalah lagi, sakit tidak masalah lagi, persoalan tidak masalah lagi, karena itu tidak bisa memenjara kita. Karena sesungguhnya yang Tuhan bebaskan adalah manusia dalam kita. Oh haleluya, amin, puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang ketiga, kemerdekaan yang sebenarnya hanya diberikan oleh anak. Kenapa anak di sini? Kita melihat tentang Allah kita Tritunggal ini. Allah kita Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini ketika menjadi manusia itu anak disebut, ya, anak, karena keluar dari Bapa, anak. Itulah Yesus Kristus. Yang bisa memerdekakan kita secara benar adalah hanya anak, yaitu Firman yang menjadi manusia. Tidak bisa manusia saja, haruslah Allah yang menjadi manusia, karena dialah sang pencipta kita. Dialah yang tahu di bagian mana, di mana celah awalnya manusia itu berdosa. Dokter tidak bisa mendeteksi, psikolog tidak bisa mendeteksi, tetapi sang pencipta, yaitu Firman, sang pencipta itu tahu, karena dialah yang membentuk kita. Di bagian inilah asal muasal manusia itu berdosa. Disinilah yang harus diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Harus Yesus, tidak ada yang bisa. Karena Yesus adalah Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Itu yang disebut harus anak. Anak itu adalah Allah sendiri, bukan hanya anak dalam arti manusia, enggak. Konteksnya adalah anak Allah, Firman Allah. Dia membebaskan kita. Dialah sang pembebas itu. Dialah pahlawan kita. Dialah Superman kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain.
Makanya saudara-saudara, dulu manusia itu ada di pasar budak dosa. Siapa yang bisa membebaskan? Kalau dulu, di zaman dulu ada jual beli budak. Anak-anak, pemuda, orang tua. Kalau anak-anak ya mahal. Kalau pemuda lebih mahal. Kalau orang tua murah. Karena apa? Tidak lama lagi akan hidup. Nah, jadi siapa punya uang yang dibeli. Tapi adalah seorang yang kaya raya. Dia membeli semua budak itu. Dia membayar dan membebaskannya. Kita semua orang-orang yang telah diperbudak oleh dosa, kelihatan maupun tidak kelihatan. Tapi Allah yang adalah api, dalam Wahyu pasal 1, matanya bagaikan api. Dia bisa melihat semuanya. Dia mengasihi kita. Dia ingin membebaskan kita. Dia membeli kita dari pasar budak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membebaskan rantai-rantai. Mungkin tangan kita nggak dirantai, tapi manusia batinnya kita, pikiran kita, hati kita dirantai, terikat. Tuhan mau membebaskan kita. Hanya anak yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Seorang nabi tidak bisa. Seorang pendeta tidak bisa. Seorang orang suci di dunia ini nggak bisa. Hanya anak Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Amin Bapak Ibu. Baru kita benar-benar merdeka. Itu kemerdekaan yang sebenarnya. Kalau bukan demikian, itu bukan kemerdekaan sebenarnya. Mari kita mengenal kebenaran. Mari kita menyadari bahwa ternyata yang dimaksud kemerdekaan sebenarnya itu adalah pembebasan dari dosa. Ada juga orang seperti si Lazarus. Dia miskin. Dia sakit-sakitan, malah anjing menjilat boroknya. Masuk surga. Ternyata sakit tidak menghentikan langkah anak Tuhan masuk surga. Lazarus, orang kaya itu, ternyata kekayaannya tidak bisa membuat dia masuk surga. Masalah kita tidak akan menghentikan kita untuk masuk surga, karena kita sudah bebas dari dosa. Tapi dosa menghentikan seseorang untuk masuk surga, apapun keberadaannya, bagaimanapun kepemilikannya di dunia. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati yang ingin kita hidupi. Itu berproses. Saudara dan saya harus menjadi murid, renungkan kebenaran itu, tetapkan diri untuk tinggal tetap dalam firman Tuhan. Dia akan mencuci, firman itu mencuci hidup kita, memandikannya dengan air dan firman. Kata Rasul, kita dimandikan dengan air firman Allah, kita dibasuh. Ada kuasa Roh Kudus, terus bekerja, akhirnya sampah-sampah itu benar-benar secara de facto kita menerima pembersihan. Amin Bapak Ibu. Pemain musik silahkan datang ke depan, kita mau nyanyikan nyanyian.